tentang materi proyek rekonstruksi periodisasi sejarah gereja umum. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Ridwan Rudianto Kajakore dan teman saya Lawajati, saya Arif Putri Dengan, saya Sanjay Yunita Kose, dan saya Ines Setiawati Baduli. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi proyek rekonstruksi periodisasi sejarah gereja umum. Adalah suatu upaya untuk menyusun kembali atau menyajikan pembagian waktu dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gereja Kristen dari masa ke masa. Periodisasi sejarah gereja membantu memahami perkembangan ajaran, organisasi, tradisi, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan gereja. Berikut adalah materi umum yang bisa dimasukkan dalam proyek rekonstruksi periodisasi sejarah gereja umum. Yang pertama, periode awal gereja sekitar 30 Masehi sampai 500 Masehi. Kelahiran, yaitu pertama, gereja abad pertama. Kelahiran gereja setelah kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, karya para rasul dan penyebaran Injil melalui perjalanan misi Paulus dan pengajaran Petrus, Yohanes, dan lainnya. Dan yang berikut, pentingnya konsili Yerusalem sekitar 50 Masehi yang membahas hubungan antara Kristen dan Yudaisme. Dan poin yang kedua, periode gereja awal, yaitu pertumbuhan gereja di tengah-tengah penganiayaan Romawi, pengembangan ajaran teologi awal, dan kolonisasi tulisan-tulisan Alkitab atau Perjanjian Baru, masa-masa penganiayaan besar oleh Kaisar Nero, Domitianus, dan lainnya. Dan yang berikut, gereja dipimpin oleh para bapak gereja seperti Ignatius dan Antioquia dan Irenaeus dari Lyon. Dan poin yang ketiga adalah periode konsili dan pembentukan doktrin 313 sampai 500 Masehi. Dan poin yang dibahas adalah yang pertama, Edict Milvus pada tahun 313 Masehi oleh Kaisar Konstantinus yang mengakhiri penganiayaan dan memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen. Dan poin yang kedua, konsili Nikea pada tahun 325 Masehi yang menghasilkan pengakuan iman Nicene dan menetapkan ajaran resmi tentang berkumpulan. Dan yang ketiga, konsili-konsili lainnya seperti konsili Konstantinopel 381 Masehi dan konsili Chalcedon 451 Masehi yang menyusun doktrin Kristen. Dan yang berikut adalah pembentukan ajaran ortodoks dan pengembangan teologi awal yang mempengaruhi bentuk gereja Kristen. Di sini saya menjelaskan bagian yang kedua, yaitu abad pertengahan, yaitu pada tahun 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Di sini ada yang pertama, itu ada periodisasi gereja abad pertengahan awal, yaitu pada tahun 500 sampai 1000 Masehi. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu penyebaran Kristen di seluruh Eropa melalui misi-misi monastik seperti yang dilakukan oleh STB, Baptis, dan lainnya. Yang bagian kedua yaitu pembentukan sistem gereja yang terorganisir dengan kepemimpinan yang terdiri dari Paulus, uskup, dan imam. Bagian yang ketiga itu pengaruh besar dari kekaisaran Romawi di Eropa dan hubungan gereja dengan penguasa politik. Yang bagian keempat itu pembentukan monastisisme dan lembaga-lembaga keagamaan seperti biara-biara. Di sini bagian yang kedua itu ada abad pertengahan tinggi, yaitu pada tahun 1000 sampai 1300 Masehi. Bagian yang pertama itu ada gereja menjadi pusat kekuatan dalam politik dan kehidupan sosial. Yang kedua, penyusunan dan penempatan ajaran gereja melalui teologi skolastik dengan tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas. Bagian ketiga itu penaklukan bangsa-bangsa pagan di Eropa dan misi
ke wilayah-wilayah baru. Bagian yang kelima itu perang salib sebagai upaya untuk merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim. Yang kelima, pembentukan gereja-gereja besar dan bangunan monumental seperti katedral putih. Di sini juga bagian yang ketiga itu ada abad pertengahan akhir, yaitu pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi. Ada beberapa bagian pertama itu kris dalam gereja, termasuk sigma barat dan kontroversi atas seksis Paus. Yang kedua itu reaksi terhadap pengaruh politik gereja dan penyalahgunaan kekuasaan yang akan menjadi salah satu latar belakang reformasi Protestan. Bagian ketiga itu pencapaian kebangkitan seni dan budaya yang dikenal sebagai Renaissance yang juga mempengaruhi pandangan gereja. Baik, yang ketiga, reformasi dan kontra reformasi 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Yang pertama, reformasi Protestan 1517 sampai 1648 Masehi. Yang pertama, awal reformasi yang dipicu oleh tindakan Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 kalinya yang mengkritik praktik gereja seperti penjualan indulgensi. Yang kedua, tokoh-tokoh utama lainnya seperti John Calvin, Woodrow Zwingli dan Inggris dengan Henry dan pembentukan gereja Anglikan. Yang ketiga, pembentukan berbagai denominasi Protestan dan konflik teologis dengan gereja Katolik Roma. Poin yang kedua, kontra reformasi Katolik 1545 sampai 1648 Masehi. Yang pertama, respon gereja Katolik terhadap reformasi Protestan melalui konsili Trent 1545 sampai 1553 yang mempertegaskan ajaran Katolik dan menanggapi kritik yang dilontarkan oleh reformasi. Yang kedua, perubahan internal gereja Katolik termasuk reformasi dalam kehidupan rohani dan disiplin. Yang ketiga, perkembangan seni dan budaya yang dikenal dengan barok yang digunakan sebagai ekspresi keagamaan. Baik, di sini saya menjelaskan yang keempat, yaitu era modern pada tahun 1700 Masehi sampai sekarang. Pada poin yang pertama, abad pencerahan dan revolusi pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Di sini pada poin yang pertama, pengaruh pencerahan yang mengikuti dogma agama dan mendorong pemikiran rasional dan sekularisme. Yang kedua, reaksi terhadap perubahan sosial dan politik yang membawa pada revolusi Prancis dan kebangkitan sekularisme di Eropa. Yang ketiga, munculnya aliran-aliran Kristen baru seperti Baptisme dan Evangelikalisme. Poin yang berikut, misi dan ekspansi global pada tahun 1800 sampai 1900 Masehi. Di sini terdapat poin yang pertama, misi Kristen yang meluas di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang kedua, gereja Kristen berperan dalam berbagai perubahan sosial dan politik serta menjadi bagian dari gerakan keputusan pergerakan. Yang ketiga, poin yang ketiga, kemajuan teknologi dan sains yang menyebabkan perubahan dalam cara gereja menanggapi masalah sosial dan ilmu pengetahuan. Poin yang berikut, gereja di era kontemporer tahun 1900 sampai sekarang. Poin yang pertama, pengaruh globalisasi di pluralisme agama. Poin yang kedua, gerakan ekumenisme yang bertujuan untuk menyatukan berbagai donasi Kristen. Poin yang ketiga, krisis dan tantangan gereja dalam menghadapi sekularisme, kemajuan teknologi serta isu-isu sosial
dan moral seperti hak asasi manusia, gender, dan pernikahan sesama jenis. Poin yang keempat, perbaruan dalam Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II atau 1962 sampai 1995 yang mengubah banyak aspek liturgi dan hubungan antara gereja dan dunia modern. Jadi baik teman-teman semua, dari teman-teman materi kami, kesimpulannya adalah proyek rekonstruksi priorisasi sejarah gereja bertujuan untuk menggambarkan menyeluruh tentang bagaimana gereja Kristen berkembang sepanjang masa. Setiap periode memiliki karakteristik unik, tantangan, dan perubahan penting dalam ajaran dan kehidupan gereja. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih dan shalom. Shalom.